Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada yang mencegah dari neraka jahim dan azab yang pedih, serta keadaannya itu dikelilingi dengan keinginan-keinginan lemah lembutnya nafsu syahwat dan kesenangan-kesenangan yang menakjubkan, melainkan cambuk-cambuk rasa takut dan serbuan kekerasan atau ancaman-ancaman. Neraka itu merupakan puncaknya azab, puncaknya siksa itu berada di neraka. Seapapun penderitaan yang kita derita di dalam dunia ini, kada apa-apanya dibandingkan dengan neraka. Sepersen pun kada ada. Jadi neraka itu adalah puncaknya siksa, puncaknya kesusahan, puncaknya kesakitan dan macam-macam. Tetapi si neraka ini dikelilingi dengan hal-hal yang nyaman. Neraka ini dikelilingi dengan hal-hal yang mudah. Ditambah lagi banyak sekali neraka ini mempunyai orang-orang yang mengajak manusia masuk ke dalam neraka. Jadi mana dikelilingi dengan hal yang nyaman-nyaman, dikelilingi dengan hal yang sesuai dengan selera kita, ditambah lagi banyak yang membawai ke sana. Nah, untuk menghindari itu agar jangan sampai kita masuk ke dalam neraka, maka diperlukan adalah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takut ini kayak apa aja nyamannya, sesuatu yang mengajak ke neraka itu akan bisa dengan mudah ditinggalkan. Kita ambil beberapa contoh, umpamanya perzinahan. Nah, perzinahan ini termasuk yang mengelilingi neraka. Perzinahan itu dilakukan sangat mudah dan sangat nyaman. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang membawa, yang mengajak kepada perzinahan itu. Nah, untuk menghindari jangan sampai terjadi perzinahan itu diperlukan takut kepada Allah. Nah, kayak apa supaya kita bisa takut kepada Allah dengan perzinahan tadi? Diperlukan ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang bagaimana akibat-akibat orang yang melakukan perzinahan itu. Kita ambil misal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muslimin, sabda Nabi kita, ittaquz zina fa inna bihi sitta khisal, salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. Wahai kaum muslimin, kata Rasulullah, jauhi, hindari, takutlah kalian akan perzinahan itu. Karena pada perzinahan itu ada mengandung 6 perkara. 3 perkara diberikan dalam dunia, 3 perkara diberikan di akhirat kepada mereka yang melakukan tadi. Fa'ammal lati fid dunya fa dhahabu baha'il wajhi wa qisaru umur wadawamul faqar. Orang yang melakukan perzinahan itu diberi Allah di dalam dunia, pertama hilangnya cahaya muka, hilangnya air muka. Orang-orang yang arif dengan Allah sangat tahu wajah orang-orang yang berzina itu, karena di wajahnya tidak ada air, tidak ada cahaya. Yang kedua, kisarul umur, pindik umur.
Ini bisa diartikan pendek umur ini lakas mati, bisa diartikan hilangnya berkah umur. Umur panjang tapi kada ada manfaatnya. Yang ketiga, dawamul faqar, terus menerus berada dalam kefakiran. Artinya bisa orang ini fakir harta, bisa orang ini fakir hatinya, selalu merasa fakir, hatinya selalu merasa kurang dengan apa yang diberikan Allah. Nah, ini azab yang diberikan Allah di dalam dunia kepada orang yang melakukan perzinahan itu. Wa ammal lati fil akhirah, di akhirat tiga diberikan Allah. Pertama, pasuhtullah tabarak wa ta'ala, murka Allah. Yang kedua, wasu'ul hisab, dia akan menemui hisab yang jahat, akan diteliti detik per detik umurnya, akan diteliti kalimat per kalimat apa yang dikatanya, akan diteliti satu persatu apa yang dilihatnya. Nah, bila kita di akhirat itu dihisap dengan sangat teliti, pasti kita akan binasa. Bagaimanapun manusia itu ahli ibadatnya, kalau dia diteliti dengan teliti oleh Allah yang menghisap manusia, maka dia pasti akan gugur. Manukisa fil hisab udziba, siapa yang diteliti nanti hisapnya pasti akan diazab Allah. Nah, orang yang melakukan perzinahan di akhirat dia akan mengalami su'ul hisab. Yang ketiga, wal azab binnar, azab di dalam neraka. Zakarahu fil kabair, ini hadis dimuat dalam kitab Al-Kabair. Nah, jadi kita mengetahui itu membuat takut. Dengan takut, kalau kita mudah nyaman meninggalkan ajakan-ajakan yang mengarah kepada perzinahan tadi. Nah, jadi makanya tadi antara raja mengharapkan rahmat Allah, takut dengan Allah, itu laksana dua sayap. Dengan raja kita rajin beribadah, dengan khauf kita jauh dari maksiat. Bila mana kita rajin beribadah, jauh dari maksiat, itu alamat kita sudah terbang, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Riba umpamanya, riba sesuatu yang sangat mudah. Riba pada awalnya berada di kota-kota besar, dan di akhir zaman riba ini akan masuk ke pelosok-pelosok desa. Menguntungkan, mudah, aman, tapi dalamnya ada neraka. Dalam riba itu ada neraka. Nah, kayak apa caranya supaya kita bisa menghindar bujukan-bujukan riba ini? Jalannya adalah takut kepada Allah. Kayak apa supaya takut kepada Allah? Kita ingat, kita ketahui apa-apa yang diancam oleh Allah tentang orang yang melakukan riba. Rasulullah SAW bersabda, wa ra'aitu rijalan butunuhum baina aydihim kal buyut biha hayatun wa aqarib tuwa min zahiri butunihim faqultu man haula ya Jibril qala haula akalatur riba, rawahu Ahmad. Pada waktu Isra Mi'raj, Rasulullah melihat manusia-manusia yang perut mereka seperti rumah, saling genalan parutnya aja kayak rumah, kayak apa manusianya genalannya. Di dalam perut itu ada ular, ada kala, kelihatan. Nabi kita lawan Jibril, siapa nih tuh? Parutnya gana, dalam perut itu kelihatan ada ular menggigit, ada kala. Jibril menjawab, haula akalatur riba, itulah orang-orang yang melakukan riba.
mengkada takutan juga itu bilang kada iman artinya. Jadi bagaimanapun bujukan riba, kalau kita takut kepada Allah maka dengan mudah menghindarinya.